Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratmin wa la yabisi illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa pada bulan Dzulqa'dah ini 11 hari lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Namun pada tahun ini nampaknya haji hanya dilaksanakan lokal di Saudi Arabia. Oleh sebab itu, dengan adanya pandemik, bukan epidemi di Wuhan saja, tapi sudah ke hampir 200 lebih negara. Dan tidak main-main dari subvirus Corona 19 ini generasi ketiga dari subkelompok beta. Jadi yang pertama tahun 2002, yang kedua 212, nah nampaknya virus ini mulai ganas, jadi tidak main-main. Apabila kita mempelajari hal-hal yang sifatnya pergaulan antar manusia, maka ada yang disebut moral, ada yang disebut etika, ada yang disebut aturan atau dikenal juga dengan hukum-hukum. Moral umumnya pada pergaulan manusia sudah tahu ini baik, ini tidak baik. Tapi kemudian di dalam suatu komunitas tertentu, instansi, kantor, masjid, kampus, ada norma-norma yang seperti itu kemudian diadakan secara tertulis atau diumumkan. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar aturan itu sesungguhnya orang bisa dikatakan dia kurang mengerti etika atau tidak bermoral. Kalau suatu norma bahwa suatu saat di perempatan jalan udah banyak kecelakaan, maka dibuat oleh yang punya daerah ada lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Itu merupakan etika, bahkan sudah menjadi aturan. Ulama-ulama Al-Azhar menyatakan etiket yang sudah menjadi aturan itu akan masuk dalam koridor syariat. Jadi pelanggaran terhadap aturan itu adalah haram. Orang berjalan di perempatan jalan itu lampu sudah merah. Ketika dia terus, sesungguhnya dia telah melanggar aturan syariat haram. Peradaban manusia di seluruh dunia sudah tahu aturan seperti itu. Hanya kadang-kadang banyak orang tidak menyadari dan tidak tahu bahwa secara syar'i itu merupakan aturan. Sidang Jumat yang berbahagia, kali ini kita ingin menyoroti
perilaku para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ketika dia membuat peraturan, maka kontrolnya cukup ketat. Orang yang masuk dari luar daerah, maka kontrolnya adalah sampai di mana pemahaman yang bersangkutan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab serta rombongan melakukan perjalanan malam. Mereka berpapasan dengan sebuah kabilah. Malam itu gelap gulita. Dan di antara kabilah itu ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dikenal dengan sahabus sirri Rasulullah SAW. Sahabat rahasianya Rasulullah. Karena dia sejak bertemu Rasulullah ketika masih kecil, Rasulullah yang lagi hijrah, beliau minta air. Kami enggak punya air kebetulan. Boleh enggak kambingmu kita minta susunya? Ini kambingnya masih muda-muda. Kalau boleh silahkan bawa ke sini. Ketika dibawa, apa yang terjadi? Rasulullah memegang ambingnya, kemudian mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ambing susu tadi mengembang, kemudian dikeluarlah air susunya, dan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Ibnu Mas'ud dan ibunya ikut menikmati. Sesudah stop itu langsung berhenti. Disitulah anak kecil ini luar biasa. Dia bilang, saya minta doanya tadi. Rasul, nanti aja kalau udah gede kamu datang aja nemui saya. Memang itu satu peristiwa sehingga ketika sudah agak besar sedikit, ketika datang dia masuk Islam, barulah minta jadi pelayan dan boleh. Jadi masuk, keluar masuk rumah Nabi, masjid, itu semua orang tahu. Oh itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud paling banyak menyerap ilmu-ilmu dari junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika rombongan itu, maka Umar memerintahkan ajudannya. Coba tanya itu. Hei kabilah, dari mana kalian? Tanya ajudan Umar dengan lantang. Min fadjil amik, dari lembah yang dalam. Yang jawab Ibnu Mas'ud. Hendak kemana kalian? Ila Baitul Atiq, mau ke rumah tua Baitullah. Jawab maksud Umar bergumam, di antara mereka pasti ada orang yang alim. Orang yang alim itu ilmunya mendalam, perbuatannya selalu cocok dengan ilmunya. Umar merintahkan ajudannya untuk tanya, ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh? Ibnu Mas'ud menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, kekal, terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Coba tanyakan lagi, ayat Quran manakah yang lebih kuat hukumnya? Ibnu Mas'ud menjawab, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian mendapatkan pengajaran. Surat An-Nahl 90. Tanyakan lagi. Ayat Quran mana yang mencakup semuanya? Ibnu Mas'ud menjawab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Surat Al-Zalzalah ayat 8. Perintah Umar lagi, tanyakan, Al-Quran manakah yang memberi kabar takut? Dijawab, membaca surat An-Nisa 123 yang artinya, pahala dari Allah bukanlah menurut angan-angan yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Siapa saja mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak dapat pelindung dan tidak pula dapat penolong baginya selain Allah. Tanyakan pula ayat Quran mana yang memberi harapan? Perintah Umar. Ibnu Mas'ud menjawab, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah Anda berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Sidang Jum'ah yang berbahagia. Suatu saat diriwayatkan, tatkala Nabi SAW selesai menguburkan jamaah jenazah putranya Ibrahim yang wafat, beliau berdiri di sebuah pusara dan bersabda, duhai anakku, kolbu sedih, mata pun berlinang, dan aku tidak mau mengatakan sesuatu yang membuat murka Rabbku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepunyaan Allah dan kepadanya kita kembali. Wahai anakku, ucapkanlah olehmu, Allahu Rabbi, Islam agamaku, Rasulullah ayahku. Maka menangislah para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, hingga suaranya meninggi. Maka Rasulullah SAW berpaling padanya seraya berkata, Ma yubkika ya Umar. Hei Umar, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, ya Rasulullah, jenazah ini putramu. Ia belum lagi balik. Kalam pena pencatat pun belum lagi berlaku baginya. Namun dia memerlukan talqin dari orang sepertimu yang ditalqin dengan ketauhidan. Waktu seperti ini. Bagaimana pula halnya dengan Umar yang telah dewasa. Kalam telah berlaku baginya. Dan Umar pun tidak memiliki penalqin sepertimu. Di saat itu Rasulullah SAW menangis. Kemudian para sahabat yang ada di situ pun juga menangis. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Yusabbitullahu alladhina amanu bi'amwali sabit fil hayati wa dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia dan di akhirat. Nabi membacakan ayat tersebut sehingga semua sahabat menjadi tenang, kalbu-kalbu menjadi tentram, dan mereka bersyukur kepada Allah. Ini terdapat di Tafsir Ruhul Bayan, juz 8 halaman 527-528. Demikianlah hati menjadi tenang ketika orang meyakini bahwa Allah salah satu Rabb kita yang membimbing kita. Dan Islam menjadi agama yang diyakini. Dan Rasulullah SAW ayah guru kita yang memberi contoh sebagai Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.